Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Tadi kita mendengarkan Mustafa Atif. Dia bernyanyi berqasidah. Judulnya Ramadan tapi aransemennya adalah lagu Aisyah yang sedang ngetop memang sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kaji kita sebagaimana biasa. Kita akan mengawali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama, atau biasanya kita sebut dengan tartibul Fatihah kalau di pesantren. Al-Fatihah khassah li muallifi kitabi Sabilil Iddikar Imamin al-Jalil al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la quwata illa billah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah hari kedua dari bulan puasa di Ramadan kali ini. Saya berharap semoga saya dan sampean semua yang ikut menyaksikan video ini pada pagi hari ini mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan puasa ini hingga ujung senja nanti saat adzan maghrib berkumandang, dengan segala kebaikannya, dengan segala peribadatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan al-faraid, fardu-fardu kita dirikan, dengan as-sunan, sunnah-sunnah kita juga kerjakan, karena semua kebaikan, semua peribadatan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita masih mengaji kitab ini, kitab Sabilul Iddikar. Kita masuk kemana sekarang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innal umra huwal muddatu al-mutamadiyatu minaz zaman. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qablih afala ta'qilun. Wa kana dhalika al-umru 40 sanah min hini maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila hini ba'athahu Allahu rasulan wa huwa muqimun ma'a qaumihi bi Makkah al-musharrafah. Wa qad istahsanna an nuqassima muddatal insani hadhihi al-mutatawilata al-mutaba'idata at-tarafain ila 5 a'marin ma'a anna lil insani fi kulli wahidin min hadhihi al-a'mari ahwalan wa atwaran laysat lahu fil umri al-akhari wa lahu fiha nash'atun mukhtalifatun fima ya'lamu wa fima la ya'lamu, kama qala ta'ala wa nunshi'akum fima la ta'lamun, ma annahu bihaqiqatihi allati hiya haqiqatuhu huwa laysat hiya ghairahu, wa in ikhtalafat bihi al-ahwal wa ta'aqabat alayhi al-atwar wa lahu syu'urun bi nafsihi wa bima yajri alayhi min khairin wa syarrin wa thawabin wa iqab. Teman-teman sekalian, di sini Al-Imam Al-Haddad melanjutkan muqaddimah atau pengantar yang kita baca pada pertemuan yang 3 pertemuan yang lalu. Tsumma innal umra. Kemudian apa itu yang disebut dengan umur itu? Di sini Al-Haddad menyebutkan al-umra, innal umra, umur itu huwa adalah al-muddatu al-mutamadiyatu, adalah waktu, adalah masa al-mutamadiyatu yang berkesinambungan. Al-mutamadiyatu yakni al-mustamirrah, al-mutadawimah, yang berkesinambungan. Masalah sekarang ini hari apa ini? Hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu, besok hari Ahad, besok lagi hari Senin dan seterusnya. Sekarang ini Ramadan, besok kita akan Syawal. Ya. Kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan begitu seterusnya. Ya. Sekarang ini kita bulan apa? Sebelum Mei itu apa? April,
kemudian Mei, habis Mei apa? Juni, Juli dan seterusnya. Itu adalah yang disebut dengan oleh Al-Imam Al-Haddad di sini adalah al-muddah al-mutamadiyah, yaitu suatu masa, suatu waktu yang berkesinambungan. Ya, itu adalah al-umru. Itu adalah al-umru minaz zaman. Ya, dari masa tersebut. Kama qala ta'ala, jadi definisi umur yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad yaitu al-muddatu al-mutamadiyatu minaz zaman, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, katakan ya Nabiyullah, "Lau sya'allahu," seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah tidak menginginkan, "ma talautuhu alaikum," aku tidak akan membacakan pesan ini. Aku tidak akan menyampaikan wahyu ini alaikum kepada kalian. Maksudnya, aku tidak akan menyampaikan Islam ini. Aku tidak akan menyampaikan risalah ini alaikum kepada kalian. Wala adrakum, aku tidak akan memberitahu kalian bihi, yani bil Quran atau bil wahyi. Jadi kalau seandainya Allah berkehendak, maka aku pun tidak mau repot-repot menyampaikan wahyu ini. Aku tidak akan menyampaikan kepada kalian, tidak akan memberitahu kalian tentang apa isi daripada risalah tersebut. Faqad labistu, kata Rasulullah, faqad labistu, aku ini sudah hidup bersama kalian. Labistu yakni ay makastu. Faqad labistu, aku telah tinggal bersama kalian, fikum, bersama kalian, umuran. Di sini. Ini yang dimaksud dengan umuran, yakni beberapa waktu, sekian lama. Umuran itu beberapa waktu, sekian lama. Min qablihi, jadi sebelum ini, sebelum aku diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya kepada kalian, sebelum itu aku telah tinggal bersama kalian, umuran yakni beberapa waktu, min qablihi. Afala ta'qilun, mikira. Jadi maksudnya aku berkeinginan untuk menyampaikan risalah ini kepada kalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, juga karena aku ini adalah bagian dari kalian yang telah lama hidup bersama kalian, umuran. Nah, umuran itu apa? Nah, dijelaskan di sini. Wa kana dzalikal umru, yang disebut dengan umuran di sini, dzalikal umru 40 sana. Jadi umuran, jadi umur Rasulullah sejak beliau lahir tinggal di Mekah itu bersama para kerabatnya Quraisy dan al-qabail ghairaha atau kabilah-kabilah yang lain, itu 40 sana, itu 40 tahun. Jadi di sini al-mu'arrikhun, para ahli sejarah, ka'annahu la yakhtalifun, mereka tidak berbeda pendapat bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada saat umur 40 tahun. Nah, ini disebutkan wa kana dzalikal umru 40 sana. Jadi umur Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi, ketika diangkat menjadi rasul itu adalah 40 tahun. Min hini maulidihi. Jadi umur 40 tahun itu min hini maulidihi sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau lahir. Ya, maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sepakati 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ilahini, jadi min hini maulidihi, sejak dilahirkan, ilahini ba'athahullahu rasulan, sampai kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulan, menjadi rasul. Wa huwa muqim, dan pada saat itu beliau tinggal muqim, sakin, tinggal ma'a qaumihi, bersama kaumnya, bersama bangsanya. Kaum itu bangsa, bersama ma'a qaumihi bi Makkah al-Musyarrafah. Tinggal di Mekah al-Musyarrafah, di Makkah al-Musyarrafah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya Al-Imam Al-Haddad mengutip ayat ini untuk memberikan definisi tentang umur. Ya, bahwasanya satu contoh di antara umur itu adalah sejak Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan sampai umur 40 tahun yang diutus menjadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun, itulah umur maksudnya. Wa qad istahsanna an nuqassima,
kami ingin membagi, katanya Alimul Haddad, wa qad istahsanna an nuqassima muddatal insan. Muddatal insan. Jadi umur manusia, wa qad istahsanna kami suka an nuqassima muddatal insan, lamanya manusia atau umur manusia itu hadhihi al-mutatawilata al-mutaba'idata at-tarafin. Jadi jadi Al-Imam Al-Haddad dalam kitab ini ingin membagi umur manusia yang panjang ini dengan yang berkesinambungan ini dari mulai lahir bukan dari mulai lahir, pokoknya keseluruhan fase kehidupan manusia itu oleh Al-Imam Al-Haddad itu, yaitu al-mutatawilat al-mutaba'idat at-tarafain ila khamsati a'mar, akan dibagi menjadi 5 fase. 5 fase. Ini tangan kanan ini, tapi nggak tahu nih kameranya kebalik kayaknya. Saya nggak bisa membalik ini. Ini tangan kanan saya, ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Ya. Akan dibagi menjadi 5 fase kehidupan manusia itu. Ma'annal insan fi kulli wahidin, yang mana manusia fi kulli wahidin min hadhil a'mar, di setiap fase dari kehidupan manusia itu, dari umur manusia itu, ahwalan, dengan keadaannya masing-masing. Katakanlah sekarang di dunia kita bayi itu keadaannya seperti apa? Itu ahwal. Ketika lahir perucut, ya Mas Agung nonton itu ya. Ketika lahir perucut, iku nangis, gak aruh apa-apa. Makanya kemudian ada qasidah, waladatka ummuka yabna adama bakiyan, waladatka ummuka yabna adama bakiyan, fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautik dahikan masrura. Nah, itu kan, waladatka ummuka yabna adama bakiyan. Dulu wahai anak Adam, wahai manusia, ketika ibumu melahirkanmu, bakian, engkau nangis. Ayo. Ono kira-kira ada nggak di sini yang ketika lahir dia tidak menangis? Nangis. Nggak tahu kalau secara medis kenapa bayi yang baru lahir itu nangis. Tapi itu ada satu keterangan riwayat menyebutkan ditusuk tusuk setan. Ya. Mungkin kalau katanya Mas Agung Krisna ini, teman saya ini, mungkin sumpah lahir ke dunia ini dengan segala keruwetannya, dengan segala ketewurannya, katanya orang Malang. Ya, bagian. Kemudian berkata, fa'mal li nafsika, maka beramal solehlah kamu untuk dirimu sendiri, antakuna idza bakau, agar kelak ketika kamu mati, mereka yang waladatka ummuka yabna adama bakian, ketika kamu lahir ke dunia engkau menangis. Wan nasu haulaka yadhakun, sedangkan orang-orang yang berada di sekitarmu itu tersenyum atau tertawa. Biasa kalau kita nunggui orang lahir, ketika sudah lahir itu kan kita gembira, kita tersenyum, kita tertawa. Wis lahir selamat, lanang apa wedok. Nah, sedangkan bayi itu sendiri menangis. Makanya kemudian fa'mal li nafsika, beramal solehlah kamu di dunia ini. Li nafsika, untuk dirimu sendiri, antakuna idza baqa, agar orang-orang yang tadinya manusia, yang ketika kita lahir mereka tertawa, justru sebaliknya ketika kita mati mereka akan menangis. Sedangkan kita antakuna idza baqau dhahikan masrura, sedangkan kita sendiri ketika kita mati itu kita tertawa. Nah, jadi itu ahwal, Jadi hal min ahwali as-sibyan, yani as-sabi, itu dia menangis ketika lahir. Kemudian misalnya geletak gitu saja kan, dia tidak bisa menggerakkan apa-apa kecuali matanya pun walaupun dia melek, dia belum bisa melihat. Itu adalah keadaan bayi. Jadi yang dimaksud di sini adalah fi kulli wahidin min hadhil a'mar, masing-masing dari fase umur itu ahwal. Ada keadaannya masing-masing, ada dinamikanya masing-masing, wa atwar. Jadi atwar. Katakanlah habis itu apa? Bisa mengkurep, mengkurep bahasa Indonesianya itu. Habis ngeletak kemudian mengkurep, habis itu merangkak dan seterusnya.
Nah, itu tingkatan ya, atwar. Laisat lahu fil umril akhar, yang mana di masing-masing fase itu, katakanlah fase merangkak itu tidak akan ada di fase setelahnya. Fase berlari itu tidak akan ada di fase sebelumnya. Nah, wajah keriput ini, nah ini sudah mulai keriput ya. Wajah keriputnya orang-orang tua itu tidak akan terjadi di fase sebelumnya. Wajah kencengnya orang-orang muda sekarang itu tidak akan terjadi di mana itu? Di fase ketika dia sudah tua dan seterusnya. Itu adalah atwar, laisat lahu fil umril akhar, yang tidak akan terjadi pada pada fase yang lain. Jadi masing-masing fase mempunyai keadaannya masing-masing. Nah, walahu fiha nas'ah, walahu fiha nas'atun mukhtalifatun. Jadi masing-masing umur itu mengalami pertumbuhannya masing-masing. Ya, ada dulu ketika kita masih muda ya Mas Agung ya. Ketika kita masih muda itu tumbuhnya ke atas. Nah, sekarang itu tumbuh ke samping, mengembang. Kalau dulu meninggi, sekarang mengembang. Ya. Jadi masing-masing mempunyai dinamika pertumbuhan sendiri. Nah, fima ya'lamu, baik yang disadari, fima ya'lamu, baik pertumbuhan itu disadari oleh manusia tersebut. Fima ya'lamu wa fima la ya'lamu, baik pertumbuhan tersebut disadari oleh manusia ataupun tidak disadari, tapi yang pasti bahwasanya masing-masing fase dari umur manusia itu mempunyai pertumbuhannya sendiri. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nunsi'akum fima la ya'lamun. Bahkan di sini Allah menegaskan, kami menumbuhkan kalian, kami menghidupkan kalian fima la ya'lamun, dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam kehidupan yang sebagian besarnya itu tidak kita sadari. Ya, ujuk-ujuk wis gede, ujuk-ujuk wis rapi, tiba-tiba sudah punya anak, tiba-tiba sudah mantu, tiba-tiba wis tuwek duwe putu, tiba-tiba bongko, mati. Jadi lebih banyak fase dari kehidupan ini, fase dari pertumbuhan kita sebagai manusia itu lebih banyak tidak diketahuinya daripada yang kita ketahui. Lebih banyak tidak diketahui daripada yang tidak kita ketahui. Jadi memang seperti itu. Di sini Allah menegaskan wa nunsi'akum fima la ya'lamun. Ma'anna, padahal sebenarnya bihaqiqatihi allati hiya haqiqatuhu huwa. Padahal kehidupannya seperti itu. Sebagaimana pertumbuhan kita dengan orang lain pun sama. Nah, tapi kita seringkali tidak menyadari pertumbuhan kita. Makanya kita kan, kalau kita bertemu dengan teman kita yang sekian lama tidak bertemu dengan kita, mereka akan berkata, hei, tambah ganteng saiki. Kita sendiri tidak menyadari kegantengan kita. Hei lah, kok kurus saiki. Kita sendiri tidak menyadari kalau kita kurus dan seterusnya. Nah, begitu. Tapi orang lain sadar. Nah, makanya kita itu harus banyak meminta pendapat orang lain tentang diri kita, sebab kita sendiri seringkali tidak menyadari tentang sejatinya diri kita. Huwa laisat hiya ghairahu, enggak ada yang lain. Anak-anak ya seperti itu, remaja ya seperti itu, orang dewasa seperti itu, orang tua pun seperti itu, orang yang mati pun ya seperti itu mati. Intinya orang mati itu lepas nyawanya dari raga, terhenti nafasnya. Ya, perkara matinya seperti apa? Sekarang katakanlah rame-rame masalah corona, ya mati. Kapanpun dan dimanapun. Wa in ikhtalafat bihil ahwal. Jadi sebenarnya masing-masing fase itu ya fase itu saja, walaupun keadaannya, dinamika yang melingkupi fase masing-masing umur manusia itu tidak sama. Wa in ikhtalafat bihi al ahwal wa ta'aqabat alaihi al atwar. Jadi nggak sama memang. Ada yang masa remajanya itu habis dipakai untuk mengaji, ya. Ada yang masa remajanya itu habis dipakai untuk apa ya? Untuk keliling. Ada yang masa remajanya itu habis dipakai untuk pacaran. Masing-masing. Tapi yang namanya remaja ya remaja seperti itu. Walaupun apa yang terjadi dengan masing-masing orang pada
dirinya ketika dia berada di fase remaja itu tidak sama. Ya, itu tidak sama. Wa ta'aqabat alaihi al-atwar wa lahu syu'urun bi nafsihi. Jadi masing-masing kita itu mempunyai apa? Perasaan yang berbeda. Saya dengan saudara saya dengan teman saya di umur yang sama, di fase kehidupan yang sama itu mempunyai kecenderungan yang tidak sama, mempunyai perasaan yang tidak sama. Walahu syu'urun bi nafsihi. Maksudnya, ana la as'uru bi nafsik. Aku tidak akan ribut dengan pikiranmu. Makanya orang itu jangan terlalu banyak mencampuri pikiran orang lain, sebab itu menyalahi fitrah. Ya, itu perhatikan itu. Walahu syu'urun bi nafsihi. Jadi masing-masing kita ribut dengan pikiran kita masing-masing, itu fitrah, itu biasa saja. Nah, wa bima yajri alaihi min khairin wa syarrin. Nah, penting ini. Bima yajri alaihi, bima yajri ala hadal umri. Nah, dan apa yang terjadi pada umur tersebut itu min khairin wa syarrin, baik kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Jadi ya ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Wa thawabin wa iqab, ataupun akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran keburukan tentunya. Kalau yang idza amilna khairan fajuzina khairan. Kalau kita melakukan amal yang baik, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang baik. Wa idza amilna syarran fajuzina syarran. Kalau kita melakukan amal yang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Fala talumanna illa nafsak. Maka jangan sekali-kali menyalahkan orang lain terhadap keburukan yang kita lakukan. Kita sendiri yang melakukannya. Alapo orang lain kok disalah-salahno. Ya. Dek sing keblowok nang apa itu? Bolongan. Lah kok wong sing dilakno. Dia yang terperosok ke dalam jurang, ngapain nyalahkan orang lain? Salah nggak hati-hati? Jadi seperti itu. Nah, makanya termasuk corona ini, jangan pernah nyalahin orang lain kenapa kita tertular. Ya kita sendiri harus hati-hati, katanya harus pakai masker ya. Tidak keluar rumah kalau bukan untuk suatu kepentingan yang darurat yang tidak bisa ditunda dan seterusnya. Ya. Menjaga jarak. Nah, waqad khatara itu terlintas. Khatara itu terlintas, terfikir, berkelebat dalam benak. Waqad khatara lana wa hadha ta'lif, ini katanya Imam Haddad pengarang kitab ini, beliau mengatakan waqad khatara lana, aku sempat kepikiran gitu katanya. Kalau kita terjemahkan secara bebas ya, waqad khatara lana, aku sempat kepikiran, aku sempat terfikir, pernah mempunyai ide waktu hadat ta'lif untuk menyusun buku ini min muddatin. Min muddatin itu sudah lama. Tsumma khatara lana ta'khiru. Jadi dulu katanya Haddad, aku sudah kepikiran sebenarnya mau mengarang kitab Sabilul Iddikar ini. Tapi kemudian tsumma khatara lana ta'khiruhu, tapi kemudian terlintas lagi, tak akhirkan aja, tak tunda saja penulisan kitab ini. Ila antantiya ats-tsalitsatu was-sittuna minal umri. Sampai nanti saja tak tulis pada saat aku berumur 73 tahun. Jadi Al-Imam Haddad itu sudah lama ingin menulis kitab ini. Kemudian beliau juga terfikir sendiri bahwasanya menulis kitab ini nanti saja ketika umur 73 tahun. 63 tahun. Ats-tsalitsatu was-sittuna minal umri. Allati hiya muddatu umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Imam Al-Haddad itu memutuskan untuk akhirnya menulis kitab ini pada umur 63 tahun? Karena umur 63 tahun itu adalah umurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia. Alat sahih itu menurut riwayat yang sahih, Rasulullah itu meninggal pada umur 63 tahun, kama warada fi dzalika, sebagaimana banyak diriwayatkan dalam berbagai hadis. Wakilah sittuna sana, walaupun ada riwayat juga yang menyebutkan Rasulullah itu hanya berumur 60 bukan 63 tahun. Wakilah dan ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu berumur khamsun wa sittuna sana. Jadi teman-teman sekalian,
Al-ijma', kesepakatan yang umum, ya, bahwasanya umur Rasulullah Muhammad SAW itu 63 tahun. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan 60 tahun, ada riwayat juga menyebutkan 65 tahun. Ya, jadi beda-beda seperti ini biasa saja. Jangan berkelahi. Tapi sebaiknya kita ikut yang ijma', ikut yang banyak disepakati oleh para ulama. Waqat madat, tapi akhirnya tadi kan sudah diputuskan akan menulis kitab ini, mengarang kitab ini pada umur 63 tahun. Waqat madat hadhil muddatu minas sinin. Ternyata juga terlewat pada saat umur 63 tahun tidak tulis minas sinin, bahkan terlewat beberapa tahun. Di sini tidak disebutkan secara jelas. Disebutkan wahiyal an fis sabiati wasittin. Ternyata buku ini akhirnya ditulis pada saat umur 67 tahun. Fis sabiati wasittin. Waqad madat ashurun minha, bahkan lebih beberapa bulan dari 67 tahun. Fanas'alullah, ini doanya Al-Imam Al-Haddad dalam rangka menulis kitab ini. Fanas'alullah khaira dzalika. Aku memohon kepada Allah kebaikan umur 67 tahun ini sampai kemudian nanti meninggal dunia, wa barakatahu. Aku berharap minta kepada Allah agar umurku barokah. Mari kita juga berdoa sebagaimana itu. Ya, wa husna khitabihi. Aku juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diberi kematian yang husnul khatimah. Wa na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrihi, dari segala keburukan umur ini, wa fitnatihi, dari segala fitnah yang meliputi umur ini, wa su'i awaqibihi, dan semua dinamika buruk yang meliputi umur ini. Fa innahu khairu mas'ulin, karena meminta umur yang barokah, meminta kehidupan yang barokah, meminta ibadah, meminta ketaatan kepada Allah SWT dalam sisa umur kita itu, fa innahu khairu mas'ulin, itulah sebaik-baik permohonan, itulah sebaik-baik doa, wa akramu ma'mulin, dan semulia-mulianya harapan. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita minta agar sisa umur yang ada pada kita, apalagi yang sudah melewati 40 tahun ke atas itu, agar sisa kehidupan itu adalah kehidupan yang baik. Itu adalah sebaik-baik permohonan dan semulia-mulia cita-cita. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Imam Haddad juga berdoa dalam kitab ini, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nabtahilu ilaihi, dan dengan sebesar-besarnya permohonan, dengan permohonan yang sangat khusyuk, an yuhyana, agar Allah menghidupkan kami, menghidupkan kita, makanatil hayatu khairan lana, kalau memang kehidupan itu lebih baik. Jadi kita minta dipanjangkan umur. Ini habis baterainya, harus dicas nih. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Wa nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuhyana, agar Allah berkenan memanjangkan umur kita, makanatil hayatu khairul lana, kalau memang hidup itu lebih baik daripada kita, wa yatawaffana, dan kita minta kepada Allah agar Allah mensegerakan kematian kita, makanatil wafatu khairul lana, kalau kematian itu lebih baik daripada kita hidup. Ini penting. Kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur kalau hidup memang lebih baik bagi kita. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan saja kematian kita kalau memang kematian itu lebih baik bagi kita. Jadi Allah yang tahu tentang kebaikan dan keburukan kehidupan dan kematian. Allahumma ya Allah, la tuqaddimna li'adzabin. Jangan segerakan kematian kami ya Allah, kalau kematian itu untuk kemudian Engkau siksa kami di dalam kubur kami. Ya Allah, jangan segerakan kematian kami ya Allah, kalau mati itu untuk Engkau siksa. Wala tuakhirna la fitnatin, dan jangan pernah Engkau panjangkan umur kami ya Allah, kalau kehidupan kami, sisa umur kami itu justru akan melibatkan kami dalam fitnah. Sebaliknya kita tidak minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kematian itu ternyata ada azab, ada siksa yang menunggu kita di kuburan.
Sebaliknya kita juga jangan pernah mohon kepada Allah untuk dipanjangkan umur. Kalau ternyata sisa umur kita itu akan melibatkan diri kita dalam fitnah yang terjadi. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka. Kami mohon kepadamu ya Allah. Khairal hayati, kebaikan hidup ini ya Allah. Wa khairal wafat, dan kebaikan kematian itu ya Allah. Wa khairu ma baina dzalika, dan kebaikan yang ada di antara keduanya, antara kehidupan dan kematian. Wa na'udzubika ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah min syarril hayati. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah min syarril hayati, dari semua keburukan, dari semua kejahatan kehidupan, wa syarril wafati, dan semua keburukan kematian. Wa syarri ma baina dzalika, dan semua keburukan yang ada di antara kehidupan dan kematian. Ahyina ya Allah, hidupkan kami ya Allah hayatas suada. Ahyina ya Allah, kita mohon kepada Allah. Ahyina ya Allah, hidupkan kami Allah hayatas suada, kehidupannya orang-orang yang berbahagia. Hidupkan kami ya Allah sebagaimana kehidupan orang-orang yang berbahagia. Siapa itu orang-orang yang berbahagia? Hayata man tuhibbu baqa'ahu, yaitu orang-orang yang kehidupannya memang engkau sukai untuk mereka tetap hidup melakukan segala kebaikan di atas dunia ini, di atas bumi ini. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita dipanjangkan umur, agar kita tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kehidupan orang-orang yang berbahagia. Siapa itu orang-orang yang berbahagia? Orang-orang yang dicintai oleh Allah untuk tetap tinggal di atas di dunia ini, di atas bumi ini. Wa tawaffana, dan matikanlah kami ya Allah wafatas syuhada. Jadi kalau kita tadi minta ahyina hayatas syuhada wa tawaffana wafata as-syuhada. Sebaliknya kita mohon matikan kami ya Allah dengan kematiannya as-syuhada, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalanmu. Siapa itu orang-orang yang syahid di jalanmu? Jangan kemudian ini disimplikasi atau disempitkan makna syahid fi sabilillah itu dengan orang yang meninggal berperang. Tapi enggak di sini. Wafata man tuhibbu liqa'ahu. Jadi as-syuhada itu orang-orang yang mati yang memang kematiannya itu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Kalau memang kehidupan kita ini diinginkan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tinggal di atas bumi, kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan umur kita. Sebaliknya, kalau memang kematian kita ini dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon mati saja. Nah, waqtim lana bil husna, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah wal ihsan. Fi lutfin, dengan segala kelembutannya, dengan segala kebaikannya, wa afiatin. Jadi kita mohon kepada Allah agar tidak dimatikan oleh suatu wabah yang menyeramkan seperti corona ini. Kita mohon kepada Allah agar tidak dimatikan dalam suatu kecelakaan yang besar, sehingga kemudian jasad kita pun tidak sampai ditemukan dan lain sebagainya. Jadi kita mohon kepada Allah agar kalau memang kita ini harus dimatikan, lakin fi lutfin wa afiatin. Itu kami mohon untuk kami Allah. Wa ahbabina, dan kami mohon juga kematian yang baik seperti itu untuk orang-orang yang kami cintai. Wa muhibbina, dan orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Wa awliyaina fika, dan para pemimpin kami ya Allah. Wal muslimina jami'an, dan semua orang-orang Islam, semua orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Ya arhamar rahimin, amin. Itu. Kemudian berikutnya di sini baru dijelaskan oleh Alimul Haddad ismu hadza al-muallaf. Nama kitab ini al-muallaf itu yang tersusun, biasanya kita disebutkan kitab Sabilul Iddikar. Namanya itu Sabilul Iddikar. Sabil itu jalan. Ya. Sabil itu jalan sama dengan tariq. Al-Iddikar itu ittakar sebenarnya. Iddikar itu dzikru. Kemarin ada yang coba memplesetkan tanya. Karena zal kaf ra. Ya macam-macam kalau dibaca. Kalau zikru ingat atau berzikir. Tapi kalau kemudian zalnya itu di fathah, kafnya juga di fathah, beda lagi artinya. Makanya kemarin sabil zikri
atau sabilul zakar, kalau itu sudah jauh artinya. Lah kok iso sabilul zikri menjadi sabilul zakar? Kok ono wong iki. Sabilul idzikar itu apa? Jalan pengingat. Jalan pengingat. Tapi menarik sebenarnya. Di sini judulnya sabilul idzikar wal i'tibar. I'tibar itu apa? Mengambil pelajaran ya dari kehidupan ini. Bima yamurru bil insan, apa yang telah dilalui oleh manusia, wa yang qadilahu minal a'mar, dan setiap penggalan-penggalan kehidupannya, penggalan-penggalan umurnya itu. Menariknya, tapi saya nggak tahu ya, saya cari bukunya. Dulu saya pernah tahu terjemahan kitab ini diterjemahkan oleh Mizan itu, judulnya itu apa? Mencermati kehidupan manusia. Ini yang saya jadikan judul untuk live kita. Mencermati kehidupan manusia. Itu sebenarnya judul buku terjemahan ini yang diterjemahkan oleh Mizan. Tapi penterjemahnya siapa? Saya lupa. Sebab sudah nggak ketemu juga bukunya. Nas'alullah ta'ala umuman naf'i bihi. Kita mohon kepada Allah, kami mohon kepada Allah. Biasanya orang-orang Arab itu biasa walaupun bukan as'alu tapi nas'alu. Nas'alullah ta'ala. Kami mohon kepada Allah ta'ala umuman naf'i agar buku ini ditulis, buku ini diterbitkan, buku ini dicetak dan disebar kemana-mana itu mendapatkan umuman naf'i, an-naf'u al-ammah, an-naf'u al-am. Jadi banyak manfaatnya. Kami berharap agar buku ini mempunyai banyak manfaat. Wa an yaj'alahu khalisan. Semoga apa yang kami tulis ini, buku ini juga adalah ikhlas liwajhihil karim, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa muqarriban, semoga juga buku ini sebagaimana kami juga mohon, saya juga mohon ketika membaca ini menjadi muqarriban min ridahu, untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Wa mujawaratahu fi jannatin naim. Semoga juga pembacaan buku ini, penulisan buku ini, pengarangan buku ini, ngaji buku ini, kita juga mohon kepada Allah agar ini menjadi wasilah kita untuk kemudian nanti mujawaratallahu fi jannatin naim, agar kita bisa hidup di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jannati an-naim bi fadlihi, tentunya dengan pemberian Allah. Al-fadl bi fadlihi. Bi fadli itu bi i'ta'ihi sebenarnya. Al-fadl itu al-i'ta'. Tapi apa bedanya al-fadlu dengan al-i'ta'? Makanya kan sering kita lihat hadza min fadlillah. Ya. Jadi menerjemahkannya itu bukan ini adalah keutamaan Allah, tapi bukan. Hadza min fadlillah, ini adalah pemberian Allah. Ada an-ni'mah. An-ni'mah. Ada al-i'ta', ada al-fadlu. Dua-duanya itu nikmah. Cuman bedanya kalau al-fadlu itu kita mendapatkannya min duni an-nas'alah. Kita mendapatkannya tanpa kita meminta. Misalnya katakanlah anak yang terlahir dari bapak ibu yang sugih. Dia sudah kaya ketika dia lahir prosot wis sugih. Itu fadlun minallah. Ya, itu fadlun minallah. Ada orang yang bisa kaya itu karena dia bekerja berupaya, itu namanya tapi dua-duanya adalah nikmah. Itu penting ya. Makanya orang yang bernasab baik. Nah, katanya Ustadz Abdul Somad itu, nasab itu kita tidak minta. Kita lahir sebagai orang Jawa, sebagai orang Madura, sebagai orang Arab, lahir anaknya siapa, itu murni fadlun minallah. Makanya para habaib itu jangan diireni, jangan dihasati. Mereka lahir proses memang sudah menjadi habib. Yaitu fadlun minallah, Allah yang kasih. Jangan diganggu-gugat itu. Ya. Sebagaimana Allah juga memilih nabi dan rasul, itu fadlun minallah. Ya. Begitu ya. Itu bedanya. Bi fadlihi wa rahmatihi. Jadi kita masuk surga, di sini kita mohon kepada Allah, kita dimasukkan surga oleh Allah SWT bi fadlihi, dengan fadlnya Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah, wa judihi wa karamihi. Jadi semuanya ar-rahmah, al-jud, al-karam, itu semuanya kasih sayang, jud, kedermawanan.
kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama aja. Ar-Rahmah, Al-Jud, Al-Karam. Innahul Jawwadul Karim, karena sesungguhnya Allah itu maha baik sekali. Al-Barrir Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Wa hadza awanus syuru', wa hadza awanus syuru'. Itulah masa atau zaman yang kami orientasikan, yang kami inginkan fil maqsudi minal kitab, dalam penulisan buku ini. Wallahul muyassir, Allah saja yang memberikan kemudahan, wal mu'in, Allah saja yang memberikan pertolongan, wal hadi, Allah yang memberikan petunjuk, ilal haqqi was-shawab, kepada kebenaran, wa ma taufiqi, dan tidak ada petunjuk dan tidak ada taufik illa billah, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepada Allah kita juga pasrahkan semua apa yang akan kita lakukan dalam pembacaan buku ini. Wa huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Tiada Tuhan selain Allah, kita berserah diri kepadanya dan kita juga akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti live ini. Insyaallah besok kita akan bertemu lagi di saat seperti ini, jam 5 atau jam 5 lebih. Insyaallah kita akan khatamkan buku ini selama bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku lupa.